Perkenalkan, nama saya Rizky Cahyadi dengan NIM 2702389423 dari kelas J5EA. Hari ini saya akan melakukan presentasi terkait topik penelitian, yaitu pendekatan pendidikan agama dalam mendorong pencapaian SDGs nomor 16. Apa saja yang akan dibahas pada presentasi kali ini? Yang pertama ialah perkenalan diri, yang kedua latar belakang masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat hasil temuan, yang kelima solusi yang ditawarkan, yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir adalah penjelasan refleksi pribadi. Pertama, perkenalan diri. Nama saya Rizky Cahyadi dengan NIM 2702389423. Topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu pendekatan pendidikan agama dalam pencapaian SDGs nomor 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan institusi yang tangguh. Kedua, latar belakang. SDGs nomor 16 berfokus pada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, berusaha untuk mengurangi kekerasan dan ketidakadilan, membangun lembaga yang adil, transparan, dan terpercaya di semua tingkat masyarakat. Namun pencapaian tujuan SDGs ini tidak selalu berjalan mulus, karena adanya berbagai masalah beragama dan berkeyakinan yang menghambat masyarakat adil, damai, dan kelembagaan yang kuat. Agama mempunyai peran sebagai sumber perdamaian dan ajaran keadilan yang harus mendapatkan penguatan atau fokus yang signifikan. CB Agama menguraikan bahwa agama memiliki peran ambivalen yang dapat berfungsi sebagai sumber perdamaian, namun juga berpotensi sebagai sumber konflik. Sejarah mencatat bahwa tokoh-tokoh agama seperti Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., dan Kardinal Sin telah menerapkan ajaran agama untuk menegakkan keadilan dan perdamaian. Di sisi lain, konflik seperti perang salib dan serangan teroris pada 11 September menunjukkan bahwa agama juga dapat disalahgunakan untuk memicu kekerasan. Selain itu, adanya konflik agama seperti larangan jemaat ke Gereja Santo Yohanes Rasul di Arca Manik, Bandung, Jawa Barat. Gerbang Serbaguna Arca Manik, aset gereja, merupakan tempat kegiatan beribadah ini dilakukan. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa adanya diskriminasi, ketidakadilan, dan dapat mengakibatkan perpecahan. Sebagian oknum menyalahgunakan agama sebagai sumber atau media penanaman doktrin radikal dan pendiskriminasian atas agama lain yang dapat menghambat pencapaian SDGs nomor 16. Disinilah peranan agama yaitu sebagai sarana pembentukan karakter dan moral dalam menghadapi tantangan tersebut yang menghambat pencapaian SDGs nomor 16. Oleh karena itu, kami mengkaji peran pendekatan pendidikan agama dalam pencapaian SDGs nomor 16 dengan menyoroti bagaimana nilai-nilai agama dapat digunakan sebagai instrumen untuk membangun perdamaian, menegakkan keadilan, serta memperkuat institusi yang inklusif dan transparan. Ketiga, rumusan masalah. Setelah berdasarkan latar belakang tadi, kami merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan di Indonesia dalam konteks pencapaian SDGs nomor 16. Yang kedua ialah apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan perdamaian, keadilan, dan pembangunan institusi yang kuat di Indonesia. Ketiga, apa peran pendekatan pendidikan agama dalam membentuk masyarakat yang toleran dan inklusif. Yang keempat, bagaimana strategi implementasi pendidikan agama yang dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian SDGs nomor 16. Yang keempat, hasil temuan. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, kami menemukan bahwa pencapaian SDGs nomor 16 berkaitan erat dengan kondisi beragama dan berkeyakinan. Informan sepakat bahwa agama merupakan aspek utama dalam mencapai masyarakat yang adil, damai, dan kelembagaan yang kuat. Namun, seluruh informan menyoroti berbagai tantangan dalam mencapai tujuan SDGs ini, yaitu yang berkaitan dengan agama seperti paham radikalisme, sikap intoleransi, dan diskriminasi. Dalam mencapai perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat, pedoman dan ajaran agama beserta nilai-nilainya harus diaktualisasikan dengan tepat. Melalui pendekatan pendidikan agama
ajaran agama dapat diterapkan dengan tepat dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan SDGs nomor 16. Pendidikan agama sebagai media, sumber pembentukan karakter dan moral seseorang untuk menyebarkan cita kasih, menghargai perbedaan, dan membangun solidaritas. Sehingga dalam mencapai SDGs nomor 16 dan menghadapi tantangan dalam mencapainya, dibutuhkan pendidikan agama yang efektif dan tepat. Seluruh informat sepakat bahwa pendidikan agama harus dimulai sejak dini dan pada berbagai lingkungan seperti keluarga, masyarakat, sekolah, dan lain-lain. Pendidikan agama yang diajarkan bukan hanya menginternalisasikan ajaran agama atau nilai agama saja, melainkan harus dapat mencontohkan, membiasakan, dan mengaktualisasikan ajaran dan nilai agama tersebut. Para stakeholder seperti pemerintah, guru, orang tua, dan lingkungan masyarakat harus berkolaborasi dalam membentuk karakter dan moral seseorang demi mencapai SDGs nomor 16. Yang kelima, rancangan solusi. Setelah melakukan wawancara dan hasil yang telah kami temukan, kami menyadari bahwa penting untuk menerapkan pendidikan agama yang tepat untuk mencapai SDGs nomor 16. Berikut ini ialah beberapa solusi yang kami tawarkan untuk menghadapi tantangan dan mencapai SDGs nomor 16. Yang pertama, menerapkan pendidikan agama yang membiasakan, yang dapat mencontohkan dan dapat mengaktualisasikan, bukan hanya internalisasi ajaran atau nilai agama saja untuk membangun karakter dan moral. Yang kedua, kolaborasi antara stakeholder seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pendidikan, dan tokoh pendidik dan para pendidik dalam berkampanye langsung maupun melalui media sosial untuk menyebarkan ajaran perdamaian, ajaran keadilan, dan inklusivitas. Yang ketiga, membentuk ruang dialog lintas agama dan budaya yang terbuka dan berkeberlanjutan, baik dalam bentuk forum diskusi, seminar, maupun kegiatan sosial bersama, agar tercipta pemahaman, saling menghargai, dan solidaritas lintas identitas. Yang keenam, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pendidikan agama merupakan cara yang efektif dalam mencapai SDGs nomor 16. Hal ini didasarkan pada tantangan dan isu yang ada seperti intoleransi, diskriminasi, dan radikalisme yang hanya dapat dihadapi dengan pendidikan agama. Pendidikan agama mengajarkan nilai kasih sayang, menghargai perbedaan, toleransi, dan keadilan yang merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan SDGs nomor 16. Pada implementasinya, pendidikan agama harus dapat mencontohkan, membiasakan, dan mengaktualisasikan, bukan hanya menanam atau menginternalisasikan doktrin atau nilai-nilai agama saja. Kolaborasi antara para stakeholder diperlukan untuk menghadirkan pendidikan agama yang mampu membentuk karakter dan moral seseorang dalam mencapai SDGs nomor 16. Oleh karena itu, mari saling bekerja sama dalam membentuk moral dan karakter untuk mencapai perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. 7. Refleksi. Proyek ini merupakan proyek yang mengeksplorasi peran, cara, tantangan, dan solusi pendekatan pendidikan agama dalam pencapaian SDGs nomor 16. Proyek ini menyadarkan saya bahwa agama bukan hanya sebagai media atau sumber penyampaian doktrin, melainkan sebagai landasan dalam pembentukan karakter manusia dalam mencapai SDGs nomor 16. Saya belajar bahwa proyek ini tidak hanya bergantung pada akhir, namun bagaimana cara bekerja sama, cara menghadapi tantangan, cara peka terhadap isu sosial. Proyek ini meningkatkan BGA sebagai salah satu atribut mahasiswa BINUS yang kelak digunakan sebagai hasil atas proyek dan diharapkan adanya implementasi dari hasil tersebut. Berikut ini atribut BGA yang ditingkatkan dengan adanya proyek ini. Yang pertama, growth mindset. Dengan adanya proyek ini, saya dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi, berpikir kritis, cara menghadapi konflik dengan teman, terbuka atas wawasan baru, dan mendapatkan knowledge atau wawasan terkait kondisi beragama, sikap yang diperlukan, tantangan,
strategi pendidikan agama, dan perubahan yang perlu dilakukan dalam mencapai SDGs nomor 16. Yang kedua, aspek collaboration. Proyek ini meningkatkan kemampuan kerjasama saya, bagaimana cara membagi tanggung jawab, sikap menghargai perbedaan pendapat, dan diharapkan bisa berkolaborasi dengan para stakeholder seperti pemerintah, orang tua, murid, masyarakat, lembaga pendidikan, dan lain-lain untuk meningkatkan efisiensi pendekatan pendidikan agama dalam mencapai SDGs nomor 16. Yang terakhir, social awareness. Pada social awareness, saya menyadari bahwa penting untuk peka terhadap isu dan tantangan sosial dan mengaktualisasikan tindakan atas isu dan tantangan dalam pendekatan pendidikan agama yang mencapai SDGs nomor 16. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah perbuatan dan salah penyampaian. Sekian dan terima kasih.